Pemirsa, Argentina berhasil membuktikan statusnya sebagai salah satu favorit juara Piala Dunia 2026. Sempat tertinggal 2 gol dari Mesir, tim tanggung mampu bangkit dan menang dramatis 3-2 untuk memastikan tiket ke perempat final. Lalu apa kunci kebangkitan Argentina pada laga ini dan seberapa besar peluang Lionel Messi dan kolega melangkah hingga meraih gelar juara dunia kembali? Sudah bergabung bersama kita oleh sambungan Zoom ada pengamat sepak bola Bung Kesit Budi Handoyo. Selamat pagi Bung Kesit. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Baik, Bung Kesit, tentu saja Argentina ini, Bung Kesit, Argentina ini sempat tertinggal 2 gol hingga menit ke-67 sebelum akhirnya menang 3-2. Menurut Anda apa yang menjadi titik balik kebangkitan Argentina di pertandingan kali ini? Ya, Argentina menunjukkan mentalitas yang luar biasa ya. Inilah yang tidak dimiliki oleh Mesir ketika sudah unggul 2-0. Tapi ketika mentalitas kemudian ditunjukkan, Argentina mampu memperlihatkan itu, gol Romero akhirnya menjadi pemantik bagi kebangkitan Argentina yang tertinggal 0-2 ya. Kemudian Messi kembali mencetak gol dan ini makin memperbesar asa Argentina untuk bisa memenangkan pertandingan selama 90 menit tanpa harus extra time gitu. Memang tidak mudah bagi Argentina ya, tapi mentalitas memperlihatkan bagaimana mereka yang sudah tertinggal lebih awal dengan 2 gol, tapi kemudian mampu memperkecil ketertinggalan, menyamakan kedudukan hingga akhirnya membalik keadaan. Ini kalau bukan tim juara rasanya sulit ya. Kalau tidak memiliki mentalitas juara yang tinggi, saya kira sangat sulit ya di tengah tekanan yang begitu dahsyat menurut saya dari Mesir ya. Mereka mampu betul-betul merepotkan Argentina seperti halnya ketika Argentina dibikin repot oleh Cape Verde di babak sebelumnya. Tapi lagi-lagi ya mentalitas yang diperlihatkan oleh para pemain Argentina kemudian dipertontonkan dan mereka memang layak memenangkan pertandingan ini terlepas dari kontroversi wasit yang nampaknya memang menjadi keluhan tersendiri dari kubu Mesir, tapi Argentina is Argentina ya. Ini juara bertahan, tim bertabur bintang, tim yang tidak pernah lelah untuk bisa menciptakan gol dan lagi-lagi ya Messi menjadi bintang dari pertandingan melawan Mesir ya. 1 gol yang dia ciptakan kembali menorehkan catatan golnya di Piala Dunia ini. Dan kita lihat bagaimana kemudian Argentina dengan antusiasme pendukung yang sangat tinggi memastikan diri melangkah ke babak perempat final ya, tentunya dengan kepala tegak ya, tertinggal kemudian bisa mengejar, kemudian bisa menyamakan dan membalik keadaan. Ini kunci dari kemenangan Argentina. Baik, Bung Kesit, tapi di sisi lain pertahanan Argentina pun juga sempat terlihat rapuh di awal laga. Apa yang harus dibenahi jelang babak perempat final nanti? Ya, kalau dari sisi pertahanan memang ini yang menurut saya harus dibenahi oleh Scaloni ya. Menghadapi Cape Verde, mereka juga kebobolan 2 gol, kemudian menghadapi Mesir kembali 2 gol. Situasinya saya kira adalah bagaimana para pemain Argentina yang selalu terlambat turun ya. Ketika terjadi serangan balik cepat, para pemain Argentina ya khususnya di lini pertahanan ini mereka terlambat untuk turun begitu ya. Jadi wajar kalau kemudian situasi-situasi itu dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pemain lawan. Kita lihatlah kemarin atau pagi tadi lah, Martinez terlambat untuk melakukan cover ketika terjadi serangan balik. Kemudian juga dengan Romero ya, walaupun Romero akhirnya bisa menciptakan gol, tapi kita lihat bagaimana dia cukup kocar-kacir juga ya lini pertahanan Argentina ketika mendapatkan serangan yang begitu cepat ya, serangan-serangan yang begitu dahsyat dari Mesir. Saya kira untuk menghadapi pertandingan berikutnya, 2 pertandingan yang sudah dilakoni oleh Argentina ya di babak 32 besar menghadapi Cape Verde, mereka kebobolan 2 gol dan lagi-lagi menghadapi Mesir mereka kebobolan 2 gol. Ini betul-betul menurut saya menjadi PR bagi Scaloni untuk menghadapi pertandingan babak perempat final melawan Swiss. Oke, Bung Kesit, kalau kita melihat performa sejauh ini, apakah Argentina ini masih menjadi kandidat terkuat juara dunia atau justru ada tim lain yang lebih meyakinkan? Ya, sejauh ini Argentina tetap menjadi favorit ya. Mereka belum terkalahkan dari 5 pertandingan yang sudah dijalani. Di babak fase grup mereka juga sukses ya, memborong 3 kemenangan. 3-0 menghadapi Aljazair, kemudian menghadapi Austria menang 2-0.
Dan selanjutnya dalam pertandingan 32 besar mereka walaupun cukup dibuat repot oleh Cape Verde, tapi faktanya Argentina bisa memenangkan pertandingan, termasuk pertandingan menghadapi Mesir. Saya kira melihat dari tren yang diperlihatkan oleh Argentina, ya terlepas dari 4 gol yang kemudian bersarang di gawang mereka dari 2 pertandingan terakhir, Argentina tetap menjadi favorit. Kalaupun kemudian ada tim lain yang juga difavoritkan, saya kira kansnya juga sama ya, peluangnya sama. Ada Prancis, ya, ada Spanyol, dan juga ada kejutan yang menurut saya juga bisa saja ini menjadi sesuatu yang baru di Piala Dunia kali ini dengan penampilan yang begitu luar biasa yang diperlihatkan oleh Norwegia yang nantinya akan menghadapi Inggris. Sukses Norwegia menjungkalkan Brasil dengan permainan yang begitu luar biasa, menurut saya ini juga bisa menjadi ancaman tersendiri ya buat Inggris, dan bisa juga menjadi sesuatu yang bisa saja mengejutkan kita begitu. Misalnya dengan hadirnya juara baru gitu dari Norwegia, penampilan yang impresif dari Norwegia. Baik, Bung Kesit, kita nantikan kejutan-kejutan lainnya. Terima kasih Bung Kesit atas analisis dan pandangan Anda. Semoga bisa memberikan gambaran bagi pemirsa mengenai peluang Argentina di sisa pertandingan Piala Dunia 2026. Terima kasih Bung Kesit. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.